Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yustajab lah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jemaah kaum muslimin sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini puasa ke-11 kita masih sama-sama bisa menjalaninya dengan penuh keimanan, kesabaran, ihtisab, mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita sebelumnya, yaitu sholat. Puasa bukan berarti meninggalkan sholat. Puasa bukan berarti tidak membaca Al-Quran. Puasa bukan berarti mengurangi ibadah yang sudah kita lakukan sepanjang tahun. Bahkan puasa ini menjadi salah satu sarana untuk melipat gandakan pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya puasa itu adalah milik dan aku yang langsung memberikan pahala ganjarannya. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini setiap amal ibadah yang kita lakukan tidak biasa, tetapi semua kebaikan itu luar biasa dilipat gandakan dan pahala paling besar adalah pada bulan suci Ramadan, di mana setiap amal soleh, setiap ibadah dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Ibadah sunnah dihitung seperti yang wajib dan ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat berhak untuk melipat gandakan pahala seseorang lebih dari itu. Oleh karenanya masih tersisa 19 hari lagi. Maksimalkan ketaatan kita, maksimalkan dalam membaca Al-Quran dan juga seluruh kegiatan ibadah lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin sekalian, pembahasan kita di subuh hari ini satu hadis Rasulullah SAW yang menerangkan takwa kepada Allah mengiringi keburukan dengan kebaikan dan berakhlak mulia. Bapak Ibu para jamaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan status hasan sahih dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yaitu Jundub bin Junadah, dan sahabat Abdurrahman radhiyallahu taala anhu yaitu Muaz bin Jabal.
Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, 3 pesan atau 3 poin penting dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini salah satu tujuan kita melaksanakan puasa, adalah untuk menjadikan diri ini kepribadian yang bertakwa. Makanya pada ayat yang menerangkan perintah puasa, Allah Ta'ala menutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu Bapak Ibu sekalian adalah mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah di mana saja. Artinya bukan hanya di masjid kelihatannya bertakwa. Takwa bukan hanya di masjid, tapi di luar masjid kita pun bertakwa dengan status profesi yang bermacam-macam. Kita yang beribadah ini ada yang berdagang, ada yang bekerja, ada yang berbisnis. Maka jadilah pedagang yang bertakwa. Kalau di masjid kita takut kepada Allah, ketika dagang pun kita harus takut kepada Allah. Jangan menipu dalam dagangnya. Harus jujur ketika berdagang. Jangan menjadikan perniagaan itu satu alasan untuk kita tidak melaksanakan perintah Allah. Sibuknya berdagang tidak melalaikan kita dari ibadah. Sibuknya kita berjual beli tetap harus melayani dengan sepenuh hati, memuliakan customer ataupun pelanggan. Kenapa? Karena semua itu yang diperintahkan dalam syariat. Jadi berapa banyak orang yang menjadi pedagang tetapi sedikit yang jujur dalam perdagangannya. Berapa banyak orang yang sibuk dalam berbisnis tetapi sedikit yang masih memprioritaskan agamanya. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, siapa pedagang yang soleh, siapa pedagang yang bertakwa, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu orang-orang yang karena perdagangannya, karena perniagaannya, walaupun sibuk dengan perdagangan perniagaannya, tidak melalaikannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika keduniaan kita naik, agamanya merosot, duniawinya semakin baik, ukhrawinya semakin tidak baik, maka kita harus cepat sadar. Jangan sampai ketika kita berdagang justru pakaian ketakwaannya dilepas. Ketika dagang gak apa-apa lah, nipu-nipu dikit kan cuma sedikit. Ketika dagang gak jujur gak apa-apa, yang penting customernya nggak tahu. Ketika dagang nunda sholat nggak masalah, kan waktunya panjang. Jadi
perintahnya untuk bertakwa, pedagang pun harus bertakwa, dan begitu juga kita yang bekerja, ada yang PNS, ada yang karyawan swasta, ada yang bekerja dengan orang. Jadi pekerja yang bertakwa. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi yang berbeda-beda. Kita yang hadir ke masjid ini semuanya mendapatkan ujian di dalam kehidupan masing-masing. Ada yang sedang diuji dengan ekonominya, ada yang Allah uji dengan hubungan keluarganya, ada juga yang Allah uji dengan kesehatannya. Dan dengan berbagai macam ujian itu, apakah kita tetap bisa bertakwa atau tidak? Apakah dengan kesulitan ekonomi itu lantas kita melakukan yang haram, atau tetap berpegang teguh kepada mencari nafkah yang halal? Apakah dengan ujian rumah tangga itu lantas kita mudah mengatakan cerai, bahkan kita melakukan KDRT? Ataukah dengan ujian rumah tangga itu semakin introspeksi diri, seorang suami melihat kesalahan-kesalahannya, seorang istri melihat kekurangan-kekurangannya, saling menyempurnakan satu sama lain, bukan menuntut satu sama lain? Apakah kita yang diuji dengan kesehatan, tiba-tiba divonis kanker, tiba-tiba dikasih tahu bapak gagal ginjal, tiba-tiba ada yang terkena kanker payudara, ada yang sakit kronis dan lain sebagainya? Apakah dengan penyakit itu kita lantas mengatakan Allah tidak sayang sama saya, Allah tidak adil dalam kehidupan saya? Makanya perkara orang yang beriman ini, Bapak Ibu sekalian, sungguh menarik. Orang-orang yang beriman dihadapkan keadaan baik dan tidak baik sekalipun, selalu merasakan hal yang positif. Ketika orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan, dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dapat harta, dapat nikmat, kemudahan dalam kerja, anak-anak sukses, dia bersyukur kepada Allah, dia memuji kepada Allah, dia tambah lagi, dia tingkatkan lagi kualitas ibadahnya. Dan ketika orang-orang yang beriman mendapatkan keadaan yang mereka tidak sukai, musibah, kehilangan keluarga, pasangan meninggal, sakit, jatuh miskin, susah ekonomi, dia bersabar dan dia mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap dengan ibadah puasa ini bisa menjadikan kita orang yang bertakwa, karena memang la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Imam Sibawi, jika itu perintah dari Allah, firman Allah Ta'ala, maka artinya bukan harapan tetapi pasti. Jadi orang yang berpuasa pasti menjadi orang yang takwa. Kalaulah bulan Ramadan ini tidak menjadikan kita orang yang bertakwa, maka tidak ada bulan yang lain yang bisa lebih mudah menjadikan kita orang yang takwa. Kalaulah di bulan Ramadan ini kaki kita tetap berat melangkah ke masjid, maka kaki itu pun akan berat mengantarkan kita ke surga. Kalaulah di bulan Ramadan ini kepribadian kita tidak kunjung membaik, yang masih suka, mohon maaf, judi online, game online, mabuk, sambung ayam, ghibah, membicarakan aib keburukan orang lain, fitnah, mulutnya suka menghina, mencaci, mencibir. Kalaulah bulan Ramadan ini tidak bisa merubah akhlak kepribadian kita, maka entah bulan apa lagi yang bisa merubah keburukan-keburukan itu.
Maka sudah sampai puasa ke-11 ini kita introspeksi. Apakah diri kita, kepribadian kita semakin membaik atau justru belum ada perubahan, atau bahkan semakin buruk dari sebelum Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka takwa ini satu wasiat yang pendek tetapi mencakup makna yang sangat luas. Kalau anak kita pergi bekerja, anak kita pergi sekolah, anak kita pergi menuntut ilmu, jangan dikasih pesan yang banyak-banyak, tapi ingatkan mereka, nah kalau kamu sekolah jangan lupa jadilah pelajar yang bertakwa. Orang tua kan bilang, nak rajin-rajin ya sekolah, tapi takwanya nggak diingetin. Nah kalau kamu kerja semangat ya, tapi takwanya nggak diingetin. Nah kalau kamu ujian yang benar belajarnya ya, tapi takwanya tidak diingatkan. Nah mengingatkan takwa ini sangat penting. Bahkan wasiat takwa itu menjadi salah satu syarat sah khutbah Jumat. Makanya kalau kita bapak-bapak menghadiri sholat Jumat harus diperhatikan syarat dan rukun khutbahnya. Jangan sampai khotib tidak menyampaikan wasiat takwa pada khutbah pertama dan juga khutbah kedua, karena itu membuat ibadah Jumat tidak menjadi sah. Jadi kita dengerin mana wasiat takwanya di khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Dan banyak sekali keutamaan orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya orang yang bertakwa tidak akan dicelakakan oleh apapun. Allah selalu melindungi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Dan sekiranya kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan kalian. Kita menjalani kehidupan ini pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang senang dan ada yang benci. Katakan banyak orang yang benci, orang yang tidak suka, orang yang ingin mencelakakan kita. Tetapi karena ketakwaan tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan kita, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa dia tidak akan takut kepada apapun dan siapapun, kecuali dia hanya takut kepada Allah dan dia takut kepada hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa akan nampak ketakwaannya dari tutur kata. Kalau kita meningkatkan ketakwaan kita, pasti Allah akan memperbaiki tutur katanya. Kalau kita ketemu dengan seseorang, misalnya Bapak kenal dengan orang baru, Ibu kenal dengan tetangga baru atau teman baru, itu kan kita nggak tahu teman kita, tetangga kita bagaimana ibadahnya, dia sholat tidak, dia puasa tidak, dia baca Quran tidak, dia zikir atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi kesan pertama yang diberikan adalah sikapnya, tutur katanya. Kenal dengan orang baru, teman baru, ternyata ucapannya lembut, ucapannya santun. Wah, jangan-jangan ini orang takwa. Karena Allah Ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan perkataan yang baik. Orang yang baik ucapannya, orang yang takwa. Orang yang takwa akan lembut perkataannya. Jadi nggak ada istilahnya dia itu sebenarnya orang baik, dia itu sebenarnya orang dermawan, tapi mulutnya saja yang pedas. Itu nggak ada cerita kecuali di sinetron.
Sebenarnya bapak itu baik, tapi memang ngomongnya kasar begitu. Sebenarnya ibu itu baik, tapi memang dia judes, itu nggak ada cerita. Karena orang yang bertakwa dari perkataannya pun lembut, dari ucapannya pun tidak akan menyakiti orang lain. Ini keutamaan yang kedua dari takwa. Yang ketiga, Allah senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Siapapun dia, mau orang yang bertakwa itu orang miskin, buruh, pekerja serabutan, orang yang mungkin dipandang bahkan sebelah mata oleh banyak orang, tetapi dia orang yang bertakwa, maka Allah mencintai dia. Barang siapa yang mendapatkan ridho Allah, maka dia akan mendapatkan semuanya. Dan barang siapa yang kehilangan ridho Allah, maka dia kehilangan semuanya. Jadi di kehidupan kita ini yang kita cari apa? Pengakuan manusia atau ridho Allah? Ridho Allah atau validasi dari orang sekitar. Jadi orang yang bertakwa pasti akan dicintai Allah, dan Allah tidak melihat status sosialnya, Allah tidak melihat rupa dan fisiknya, yang Allah lihat ketakwaannya. Dan orang yang paling mulia, walaupun status sosialnya biasa-biasa saja Pak, dia bukan pejabat, bukan anggota dewan, dia bukan orang kaya, bukan juga orang penting, tapi dia bertakwa, Allah angkat kemuliaannya, derajatnya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi siapa? Di sisi Allah adalah orang yang paling baik ketakwaannya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari bertakwa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jadikan puasa ini sarana agar kita menjadi kepribadian yang bertakwa. Jangan takut orang yang bertakwa tidak mendapatkan rezeki. Jangan takut orang yang bertakwa kehilangan rezekinya. Jangan takut orang yang bertakwa mengalami masalah dan problem. Semua itu akan mudah dan menjadi gampang kalau kita menyertakan ketakwaan dalam menjalaninya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala mengatakan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih makhraj. Makhraj itu apa Pak? Jalan keluar. Pokoknya setiap ada masalah dikasih solusi. Kan masalah itu yang memberikan Allah, yang menghilangkan, dan solusinya pun akan datang dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi fokus kita jadi orang yang takwa. Apapun profesinya, apapun status sosialnya, silahkan jalani. Tidak harus orang yang bertakwa itu menjadi ustadz, tidak harus menjadi penceramah, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi. Tetapi apapun profesi kita, apapun status kita, jadilah setiap status masing-masing dengan ketakwaan. Ini pesan yang pertama, Nabi menghimbau kepada kita, bukan hanya dua orang sahabatnya tadi, tetapi juga untuk segenap kaum muslimin yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka nampaknya ketakwaan kita bukan hanya di Ramadan ini. Jadi kalau puasa yang kita jalani benar, puasa yang kita jalani ikhlas lillahi ta'ala, maka ketakwaan itu akan kelihatan kapan? Setelah Ramadan. Jadi jangan sampai setelah Ramadan justru masjidnya ditinggalin, baca Qur'annya ditinggalin, sholat sunnah qiyamul lailnya ditinggalin. Kenapa Pak nggak ke masjid lagi? Ramadan udah habis.
Kenapa ibu nggak baca Quran lagi? Ini kan bukan bulan diturunkannya Quran, nanti kalau Ramadan. Kenapa bapak nggak infak lagi, nggak ngasih sedekah lagi? Kalau bukan Ramadan pahalanya sedikit Ustaz. Jadi ketakwaannya kelihatan kapan? Setelah Ramadan. Kita ngecas keimanan kita untuk 1 tahun ke depan, dari Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi berpesan wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukannya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, iringilah perbuatan dosa dengan bertaubat. Nah, bisa jadi Ramadan ini menjadi momen taubat bagi sebagian saudara kita, bahkan diri kita sekalipun. Makanya mohon maaf kalau Ramadan kita melihat wajah-wajah baru, wajar. Jangan aneh dan jangan buruk sangka, dia ke masjid Ramadan aja. Dia ke masjid itu pencitraan saja. Dia tarawih musiman saja. Bisa jadi itu awal pertaubatannya kepada Allah. Jadi dengan banyak beramal soleh, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Setelah kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Bapak Ibu, meninggalkan perbuatan dosanya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kita ini kan bukan nabi dan rasul, orang yang suci. Kita ini para pendosa. Hanya saja dosa kita ditutupi Allah. Aib kekurangan kita disembunyikan Allah, dijaga dari orang lain, sehingga setiap ketemu siapapun, orang yang melihat kita sudah begini, pakai peci, pakai baju sholat, pasti orang sangkanya kita orang baik. Karena apa? Karena aib kita ditutup oleh Allah. Sehingga dari itu jangan kembali kepada aib-aib yang dulu, dosanya, kesalahannya, maksiatnya yang sudah dilakukan dulu, tinggalkan. Jangan kembali lagi ke sana. Allah sudah memuliakan kita, jangan mencelupkan diri kembali kepada kehinaan. Dan bagaimana kita memotivasi diri untuk giat beramal soleh? Memang ujian ibadah itu satu, hawa nafsu. Tapi disitulah yang akan meninggikan derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita bisa memaksimalkan ibadah, Bapak Ibu sekalian, maka niscaya dengan ibadah itu dosa-dosanya diampuni. Contohnya apa? Menjaga waktu sholat yang 5, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, kata Nabi, itu menggugurkan dosa-dosa. Bahkan dari puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya menggugurkan dosa-dosa. Dari umrah ke umrah berikutnya menggugurkan dosa-dosa. Berwudu dengan sempurna menggugurkan dosa-dosa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu keutamaan berwudu dengan sempurna, itu dari setiap tetesan air wudu gugurlah dosa-dosa kita. Hadis riwayat Bukhari menerangkan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadih hatta takhruja min asbari. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, dia amalkan sunnah-sunnah wudunya, adab-adab wudunya, maka kata Nabi akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya, sehingga dosa-dosa itu berguguran dari ujung jari jemarinya. Makanya di dalam pembahasan fikih, setelah berwudu
tidak dianjurkan untuk dikeringkan. Jadi setelah wudu nggak usah dielap pakai anduk, Pak. Oh, basah. Setelah wudu biarkan kering sendiri saja ibu-ibu sekalian. Kecuali kita sedang sakit, sedang demam, kalau nggak dikeringkan menggigil. Tapi biarkan dalam keadaan normal, bekas-bekas wudhu itu menjadi saksi gugurnya dosa-dosa kita. Dan berwudhu yang sempurna termasuk berwudhu di waktu-waktu yang dibenci. Mau sholat subuh ini wudhunya kadang-kadang asal-asalan, yang penting basah. Di musim hujan, di waktu yang dingin, kadang-kadang kita wudhunya males, sehingga sebagian anggota wudhu itu tidak terbasuh sempurna, bahkan ada yang masih kering. Justru pada saat itu kesempurnaan wudhu bisa kita dapat dengan memaksimalkan wudhu, dan sebab itu Allah menggugurkan dosa-dosa. Kemudian apalagi? Sedekah menggugurkan dosa-dosa. Bahkan bukan hanya dosanya yang berguguran, dirinya pun dijaga Allah Ta'ala. Asuransi yang terbaik bukan Astra, bukan Adira, Bapak Ibu. Asuransi yang terbaik adalah sedekah. Nanti nih di akhir Ramadan ada yang mau mudik, atau anaknya ada yang mau ke sini, entah anaknya di Bekasi, anaknya di Jakarta, anaknya di Jawa, mau pulang kampung, mau jenguk orang tuanya, kasih tahu, nak, sebelum kamu berangkat jangan lupa sedekah. Kenapa? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menjauhkan kita dari mara bahaya dan musibah. Kan kalau asuransi dari manusia, musibahnya nggak jauh, Pak. Cuman kena musibah dapat ganti gitu saja. Tapi mungkin gantinya nggak sepadan juga. Tapi kalau asuransi dari Allah, bukan diganti, tapi memang dijaga agar kita tidak terkena musibah, selamat dari musibah. Maka dari itu Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin sekalian, ketika Allah memberikan kita taufik untuk beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Ketika Allah memberikan kita kesempatan nih Pak untuk beramal soleh, jangan ditunggu nanti. Bapak nggak berangkat umroh, pengen sih saya sebenarnya berangkat umroh, uangnya udah ada, tapi enggak lah, Ramadan ini nanti aja pas Syawal. Padahal umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datang bulan Syawal, mau berangkat umroh nggak jadi, tiba-tiba sakit keras. Bapak nggak jadi ngebantu masjidnya butuh 50 sak semen. Nantilah nunggu tanah yang di sana laku. Kalau tanah yang di sana laku, saya bantu 100 sak. Tanah yang di sana laku, kebutuhannya semakin banyak. Akhirnya uangnya untuk ini itu nggak jadi sedekah. Udah baca Quran Pak hari ini? Belum Ustadz, nanti sore aja, soalnya pagi ini saya, padahal 5 menit bisa kita luangkan, 10 menit bisa kita luangkan. Nanti sore mau baca Quran, tambah situ. Jadi kalau diberikan kesempatan untuk beramal soleh, jangan tunggu nanti. Salah satu tipu muslihat setan, kalau setan itu nggak bisa menjerumuskan kita untuk berbuat dosa, digoda korupsi nggak mau, digoda meninggalkan sholat nggak mau, digoda mabuk nggak mau, digoda untuk maksiat nggak mau, setan akan membisikkan kita agar lemas dan malas untuk berbuat baik. Udah nanti aja, kamu nggak nyumbang ke masjid itu kan banyak orang lain pasti nyumbang juga. Udah umrohnya nanti aja, kan umroh itu sunnah, masih banyak kebutuhan kamu yang lain harus diprioritaskan.
Udah ininya nanti saja, udah nanti saja. Setan akan berusaha membuat kita agar tidak jadi melakukan amal soleh itu. Ditawarkan ngasih takjil ke masjid, tahun depan aja lah, jangan tahun ini. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan ini orang-orang yang sangat ingin beribadah tapi nggak bisa. Contohnya kita lihat saudara-saudara kita yang sedang di rumah sakit itu pengen terawih bersama kita. Saudara-saudara kita yang sedang di UGD itu pengen puasa tapi nggak bisa. Kita yang sehat malah menyia-nyiakan puasanya. Kalau kita lihat pagi ini keliling W5 aja, ada aja yang nggak puasa. Pagi udah sarapan ngerokok dengan bebasnya. Pas sehat mampu puasa, mampu ibadah diabaikan. Pas sakit pengen ibadah nggak bisa. Makanya kalau kita di Ramadan ini ngelihat banyak kaki tanpa kepala, ya wajar. Kita baik sangka aja Ustadz, mungkin mereka musafir. Ya musafir dari sini ke pasar. Platnya Kota Madia semua. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dulu kita semangat untuk berbuat dosa. Setelah bertobat harus semangat beramal soleh. Seorang hamba Allah pasti akan selalu merisaukan akhir hidupnya. Kira-kira saya meninggalnya bagaimana ini? Saya nanti mati dalam keadaan apa? Saya meninggalnya seperti apa? Nah maka akhir hidup kita yang belum bisa diketahui itu, kita risau. Dan karena kerisauan itu kita akan beramal tanpa putus-putus. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung akhirnya. Mudah-mudahan di Ramadan ini baca Quran kita terjaga, sholat sunnahnya maksimal, sedekah dan memberikan makanan orang yang puasa kita bisa memberikannya, dan seluruh amal soleh yang lain kita bisa kerjakan. Karena akan datang satu masa ketika kita ingin mengerjakannya tapi keadaan ataupun kondisi kita tidak bisa melakukannya. Maka pergunakan waktu sehat sebelum sakit, pergunakan kaya sebelum miskin, pergunakan waktu luangnya sebelum sempit, pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Makanya saya selalu ngasih tahu ke para jamaah, kalau bisa berangkat haji umroh di masa muda berangkat. Kalau bisa mendaftarkan anaknya untuk haji dari sekarang daftarkan. Tapi Ustaz, anak saya baru umur 10 tahun, enggak apa-apa, daftarkan dia. Antriannya 30 tahun, berarti umur 40 tahun dia berangkat. Jangan berangkat haji umroh sudah umur 70 tahun, 70 lebih. Itu ibadahnya enggak maksimal. Dan mohon maaf, kesehatannya banyak yang bermasalah ketika di tanah suci. Diabetesnya kambuh, asam uratnya kambuh, nggak bisa lanjut tawaf. Tolong Ustadz sewakan kursi roda, macam-macam. Jadi sehat ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Kekayaan itu penting untuk membantu agama Allah. Waktu luang itu harus kita syukuri dengan memanfaatkannya, dan masa muda digunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, pesan terakhir dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka ternyata Bapak Ibu sekalian, takwa itu bukan hanya rajin ibadah. Takwa itu bukan 5 waktu ke masjid, tahajud nggak tinggal, tiap hari puasa sunnah, banyak baca Quran. Takwa itu bukan hanya itu. Takwa bukan hanya membangun hubungan dengan Allah, tetapi takwa juga membangun hubungan dengan manusia. Yang rajin ke masjid, bagaimana hubungan tetangganya? Baik ya?
Yang rajin baca Quran dengan saudaranya gimana? Seteguran enggak? Saling bantu enggak? Yang rajin puasa bagaimana dengan temannya? Menghina enggak? Mencaci enggak? Memaki enggak? Makanya misalnya ibu-ibu mau nyarikan jodoh untuk anak perempuannya, jangan dicari yang jidatnya hitam. Mau nyarikan jodoh untuk anak gadisnya, jangan dicari yang berjanggutnya, tapi cari akhlaknya yang baik. Ini pemuda gimana dengan orang tuanya, ini pemuda gimana di kampungnya, ini pemuda gimana dengan tetangganya. Jadi bukan hanya beberapa banyak orang yang kelihatannya baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia. Memang ke masjid rajin, dia puasa Senin Kamis, di mana-mana pengajian dia ikut, tapi dengan tetangganya dia menghina, dengan saudaranya rebutan harta warisan, dengan tetangganya dia nggak akrab, dengan teman di kantornya sikut kanan sikut kiri. Makanya Allah, jadi kalau mau cari jodoh bu, yang mana? Yang akhlaknya baik, plus lagi dapat calon menantu akhlak baik, tampan, atau minimalnya kayak saya. Ya contohnya saya aja, kalau bapak-bapak kan udah habis masanya. Supaya apa? Allah memberikan kita contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Romawi itu masuk Islam terkesan pertama kali karena akhlak Nabi. Jadi mereka masuk Islam itu bukan karena mereka meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Pertama kali mereka tergugah untuk masuk Islam karena akhlak Nabi dulu, karena perangainya dulu, karena kelembutannya dulu. Contoh, ada seorang Yahudi yang dia tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, dengan sifat lembutnya, dengan sifat al-amin, amanahnya, dengan sifat percayanya. Maka Yahudi ini pengen membuktikan apakah Nabi Muhammad punya sifat-sifat terpuji itu. Suatu ketika Rasulullah berhutang uang dengan Yahudi ini. Kemudian Yahudi itu ingin membuktikan akhlak Nabi yang baik tadi dengan dia menagih hutang kepada Rasulullah sebelum jatuh tempo secara kasar. Jadi ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah sedang pakai selendang ataupun sorban yang dililitkan di lehernya. Datang Yahudi tadi, sorban Nabi di leher itu langsung ditarik sehingga membekas merah di leher Nabi SAW. Dia minta hutangnya secara kasar, wahai Muhammad, bayar hutangmu sekarang. Padahal belum jatuh tempo. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar dan lainnya itu sudah geram, sudah kesal. Bahkan Umar bin Khattab sampai marah. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, justru memperlakukannya semakin lembut. Apa kata Nabi? Tolong ambilkan beberapa dari Baitul Mal untuk saya membayar hutangnya, dan tambahkan sekian untuk mengganti kekecewaannya. Sampai Yahudi itu betul-betul yakin ini adalah utusan Allah yang dijelaskan dalam kitab mereka. Akhirnya Yahudi itu pun masuk Islam. Yahudi itu pun bersyahadat karena apa? Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang Pak, yang berhutang lebih galak daripada yang mati.
Tuh, kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Belum lagi kepada ahli keluarganya. Nabi SAW bersabda, khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya, dan saya orang yang terbaik kepada istri saya. Mohon maaf, kadang minusnya seorang suami di luar ya, bukan suami di Masjid Al-Iman. Kadang minusnya seorang suami baik di luar, nggak baik di dalam. Sama klien bisnisnya baik, sama teman kantornya royal, sama pelanggannya ramah, sama istrinya pelit, kasar, marah-marah. Selfie sana sini, lagi ada tugas kantor, makan siang bersama di hotel bintang 4, diupload ke media sosial. Terus suatu ketika di rumah istrinya bilang, "Bang, kapan kita buka puasa di luar?" Suaminya bilang, "Udah sih Dek, masak di rumah aja. Buka puasa di luar tuh boros." Kita baik di luar tapi nggak baik di dalam. Seharusnya kebalikan. Yang harus pertama kali kita servis bintang 5, kita spesialkan istri dan ahli keluarga kita dulu. Makan siang jam kantor, makan di mana kita? Ayo ikut aja. Nanti saya yang traktir. Jadi bagaimana kita bisa menyempurnakan akhlak? Karena ketakwaan itu adalah akhlak yang baik, Bapak Ibu sekalian. Orang yang menyempurnakan akhlaknya sedang menyempurnakan imannya. Makanya Nabi mengaitkan orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Nah, maka di Ramadan ini coba kita lihat, khususnya hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Di antaranya adalah membicarakan aib keburukan orang lain, mencaci, memaki, menghina, berdusta, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bulan Ramadan sibuk nunggu beduk dengan gabur burung. Ya, gabur burung sih boleh-boleh saja. Tapi kalau setiap hari gabur burung, banyak waktu yang kebuang. Ada yang hobi dengan ikan cupang, hari-hari ikan cupang. Yang hobi dengan burung hias, pagi dia belum mandi, burungnya udah dimandiin, semprotin. Kemudian apa lagi? Emosi, amarah. Jadi akhlak yang baik itu Pak, kita mampu marah, kita bisa meredamnya. Kita mampu marah, kita tahan. Kata Nabi, orang yang kuat adalah bukan orang yang menang bergulat. Kalau sekarang orang yang kuat itu bukan juara UFC, tapi orang yang kuat itu yang bisa menahan diri ketika marah. Makanya ujian terbesar suami adalah istrinya dan anaknya. Jadi kalau misalnya Pak di rumah dalam keadaan puasa ini ataupun di luar Ramadan nanti istri kita buat kesel, maklumin. Istri cerewet, istri merepet, memang fitrahnya perempuan begitu. Jangan dibantah apalagi dilawan. Kalau kita bersabar atas perangainya istri,
Maka itu pahala untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita pendek sumbu, kadang kita cepat emosi, kadang kita mudah marah. Gara-gara takjilan yang dia pengen nggak dibeliin istri, marah. Bu, mana sate padang yang Bapak pesan di pasar tadi? Aduh Pak, lupa. Gimana sih Bu? Mesen sate padangnya kok pakai lupa. Kalau ibu nggak bisa beli, bapak aja yang ke pasar. Ibu nggak usah ke pasar-pasar lagi lah besok. Gara-gara sate padang Pak, sampai jam 11 malam. Apa takjilan sore ini Bu? Ibu masak nasi, ikan asin, sayur asam Pak. Nggak ada ayam Bu, masak ikan asin terus. Nggak kurang-kurang loh Bapak ini ngasih uang belanja Bu. Akhirnya merepet panjang. Nggak usah Pak. Kita baru pulang kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, kenapa kamu kok begini? Tadi itu begini. Merepet dari A sampai Z, nggak putus-putus itu. Diam aja Pak, sabar. Iya Bu, besok kita obrolin lagi ya. Nggak bisa Mas, harus malam ini kita selesaiin. Ada di rumah, makin dengar istri nggak kuat. Ya udah Bu, Bapak ke pos ronda dulu. Tinggalin ngopi aja Pak, atau tinggalin mancing, nggak usah dibantah. Karena fitrahnya perempuan begitu. Seorang laki-laki itu dikatakan sabar kalau bisa bersabar atas perangai istrinya. Seorang istri dikatakan sabar kalau bisa menerima kekurangan-kekurangan suaminya. Makanya kata Dr. Aisyah Dahlan, beliau kan psikolog atau dokter pakar perempuan, dikatakan bahwa setiap hari perempuan itu dan laki-laki itu memang harus ngomong, tapi kapasitasnya beda. Setiap hari laki-laki harus mengeluarkan 7.000 kata-kata, sedangkan setiap hari perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata-kata. Makanya kalau perempuan itu cerita, perempuan itu curhat, didengerin sepenuh hati wahai para suami, jangan main handphone. Jangan, iya Bu, didengerin, direspon. Anak perempuan kita cerita Pak, direspon. Kalau enggak nanti dia curhat sama laki-laki lain. Kenapa? Curhatan aku enggak didengar sama bapak. Ada laki-laki lain yang lebih perhatian sama aku. Nah, hati-hati. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Populasi perempuan sekarang ini lebih banyak dari laki-laki. Ada yang 4:1, 3:1, bahkan yang 6:1. Rata-rata di mana-mana perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kalau kita lihat Pak, Bapak ke pasar, ke kantor, ke toko, ke supermarket, di jalan-jalan, silahkan dibuktikan. Kalau kita lihat di jalan-jalan itu ada orang gila. Orang gila itu laki-laki, bukan perempuan. Bapak ketemu orang gila di jalan, lihat Pak, yang gila itu laki apa perempuan? Laki-laki. Karena laki-laki itu banyak tekanan, nggak kuat gila dia. Jadi Bapak kalau banyak tekanan di rumah cerita Pak, curhat. Kalau nggak telepon saya, Ustaz saya mau ngopi, boleh nggak saya curhat? Ayo Pak kita ngopi dulu. Jangan dipendem-pendem, nggak kuat nanti stres. Gitu. Saya perhatikan itu kok di jalan ini yang gila laki-laki. Perempuan jarang kan yang kita lihat perempuan gila di jalan, jarang. Adanya jalan laki-laki. Karena laki-laki tidak berbicara, dia langsung gila. Kalau perempuan kan dia pening apa curhat, dia lama curhat. Bisa sejam 2 jam di rumah temennya curhat. Kalau kita kan dipendam. Tahu-tahu manjat tiang listrik. Jadi ada satu kisah Pak, seorang kiai
lagi kedatangan tamu. Tiba-tiba kiai ini dipanggil seorang perempuan dari belakang dengan nada yang kasar. Mas, sini mas. Ke belakang lah kiai. Akhirnya perempuan tadi ngomong sama kiai itu dengan nada yang tinggi. Diam aja. Tamunya mendengar dari depan. Setelah itu kiai tadi ke depan lagi menjamu tamunya. Sebelum tamunya pulang penasaran nanya, Pak Kiai, mohon maaf saya lancang. Tadi perempuan yang marah-marah itu siapa? Terus kiai bilang, oh itu istri saya. Kaget tamu, kok istrinya begitu Pak Kiai akhlaknya? Pak Kiai senyum, mungkin karena kekurangan saya. Saya jadi suami belum benar didiknya. Saya jadi suami belum benar amal ibadahnya, sehingga Allah ngasih ujian dengan akhlak istri saya. Tamunya bilang, ya udah Pak Kiai ceraikan saja, masih banyak yang lain. Kan Pak Kiai ini orang besar, nanti banyak yang ngantri jadi istrinya. Daripada istri begitu nggak bagus Pak Kiai. Terus kata Pak Kiai, oh jangan. Kalau saya ceraikan istri saya, nanti saya menzolimi orang lain. Maksudnya gimana? Istri saya perangainya nggak baik, orangnya cerewet, ngomongnya kasar. Kalau saya ceraikan, kemudian nanti istri saya dapat suami yang lain terzolimi. Jadi cukup saya saja. Nah, kalau Bapak bisa bertahan seperti itu luar biasa. Memang Ustaz sudah 10 tahun lebih ini saya bertahan. Jadi sabar Pak. Ibu juga sabar, luar biasa. Kalau perempuan itu sabarnya kita nggak bisa ngomong. Tapi kenapa ini lebih ke laki-laki? Karena memang kita jiwa pemimpin itu nggak bisa digoyangkan. Jiwa pemimpin itu nggak menerima disalahkan. Jiwa pemimpin itu nggak mau dikoreksi. Makanya pemimpin sekarang kan nggak benar-benar Pak, karena nggak mau dikoreksi. Kita sebagai imam pemimpin dikoreksi istri, disalahkan istri, dikritik istri nggak terima. Nah itu ego itu yang harus kita turunkan, yang harus kita tahan, emosi itu yang harus kita redam. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di bulan puasa ini jangan marah. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Janganlah kau marah maka bagimu surga. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan puasa bisa menjadikan kita kepribadian yang takwa, yang sabar, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam beribadah. Bukan hanya ibadahnya musiman di Ramadan ini, tapi juga nanti di luar Ramadan lebih baik lagi ibadah kita. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu isyraq, rasanya jelas yang disampaikan itu. Mungkin Bapak Ibu tidak ada pertanyaannya. Nggak ada ya Pak? Nggak ada ya Bu? Dan saya memohon maaf mewakili takmir masjid, untuk pagi hari ini tidak ada sarapan, tidak ada kue, tidak ada kopi, mohon maaf, jangan sampai kecewa. Kan Ibu ada yang nggak puasa ya? Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata dan ucapan dari saya. Ini bukan menyindir siapapun, tapi beginilah realita kehidupan yang harus kita hadapi. Dan setiap kita mendapatkan ujian yang berbeda-beda, dan setiap ujian itu semua adalah maksudnya Allah ingin melihat keimanan kita, dan Allah ingin menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala, kesalahannya dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Sama-sama kita akhiri dan kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.